Baiklah, mari kita bersama-sama mempelajari tentang uji lanjut. Uji lanjut yang kita gunakan kali ini adalah beda nyata terkecil atau biasa disingkat dengan BNT. Kita akan menggunakan data-data yang kita gunakan pada contoh-contoh sebelumnya. Di dalam uji BNT itu hanya dilakukan apabila kesimpulan pada ANOVA mengatakan bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel. Sedangkan apabila F hitung lebih kecil daripada F tabel, yang kemudian disimpulkan perlakuan tidak berbeda nyata, maka tidak perlu dilakukan uji lanjut. Dan kesimpulan dalam penelitian itu adalah perlakuannya tidak berbeda atau memberikan pengaruh yang sama terhadap parameter yang kita amati. Namun karena pada contoh pada penelitian kita sebelumnya menunjukkan bahwa uji ANOVA mengindikasikan bahwa F hitung melebihi dari F tabel 5% dan bahkan 1%, maka tugas kita sekarang adalah mencari di manakah perlakuan yang berbeda itu. Apakah perlakuan pertama berbeda dengan kedua, ataukah perlakuan pertama dan kedua sama, dan yang berbeda adalah ketiga dan keempat. Maka yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan uji lanjut, salah satunya dengan uji lanjut BNT ini. Untuk uji lanjut BNT, kami sudah menyiapkan langkah-langkahnya, di mana ada 6 langkah sampai kemudian kita menyiapkan kesimpulan. Yang pertama adalah menyiapkan kuadrat tengah galat. Jadi dari tabel ANOVA kita ingat tadi, silakan dicatat kalau dalam pengerjaannya, bahwa K3 itu kita gunakan untuk uji selanjutnya. Oleh karena itu saya catat tadi bahwa kuadrat tengah galat kita adalah 0,25. Dan data yang lain yang diperlukan adalah ulangannya. Ulangan kita 1, 2, 3, maka di sini kita tulis ulangannya tentunya 3. Berikutnya, langkah yang kedua adalah menyiapkan tabel T-nya. Baiklah, berikut saya sampaikan bagaimana cara kita membaca atau mencari nilai tabel T. Karena memang mencari tabel T agak sedikit sulit dibandingkan dengan mencari tabel F. Di mana tabel T itu disajikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Contoh yang pertama, ini kita melihat di tabel ini ada dua sisi atau biasanya ini disebut dengan two tails atau dua ekor. Tabel T dua ekor. Cirinya di sebelah kanan dan sebelah kiri ini ada taraf nyatanya. Jadi kalau kita ingin mencari taraf nyata yang 5%, sebenarnya itu adalah 2,5% di kanan dan 2,5% di bagian kiri ini. Sehingga kalau kita menghadapi tabel seperti ini, yang di atasnya ada gambar tabel, ada gambar lonceng yang ada kiri dan kanan ekornya, maka kita langsung saja, kalau taraf nyata kita yang kita inginkan 5%, maka cari 0,05 dan kemudian degree of freedom dari galat 8, maka kita akan ketemu angka 2,306. Jadi untuk yang two tails atau dua ekor atau tabel yang ada gambar lonceng dan ekornya di kiri dan di kanan, maka taraf nyata langsung dilihat. Kalau taraf nyata 5%, langsung dicari pada 5% itu. Namun ada juga tabel yang disajikan dengan one tail atau satu ekor. Di mana satu ekornya itu hanya di kanan saja. Tadi di atas kita melihat kalau derajat 5%, maka ada 2,5% di kanan dan 2,5% di kiri. Oleh karena itu, kalau hanya menggunakan model tabel yang one tail, ekornya hanya satu seperti ini, maka kita menggunakan derajat 5% tadi dibagi 2. Jadi menjadi 2,5%. Sehingga yang kita cari di sini adalah 2,5% atau 0,25. Dan 0,25 ini kemudian kita cari derajat bebas galatnya 8, maka ketemu angka 2,306. Jangan dicari dengan yang 5%. Karena hanya satu ekor,
maka dicari derajat nyatanya tadi 5% dibagi 2 yaitu 0,25 atau 25%. Inilah nilainya. Tetapi ada lagi cara penyajian tabel yang berbeda. Contohnya adalah tabel seperti ini. Maka pastikan bahwa saudara bisa melihat apakah itu one tail atau two tails. 1 ekor atau 2 ekor. Tadi sebelumnya sudah disampaikan bahwa kalau 2 ekor, maka kita langsung saja melihat nilai taraf nyatanya. Kalau yang kita inginkan 5%, maka dicari yang 5% atau 0,05 untuk yang two tail ini. Tetapi kalau saudara menemukan yang seperti ini, tabel hanya one tail, 1 ekor, maka taraf nyata tadi bagi 2 menjadi 0,025. Tarik ke bawah, dan kemudian sampai ketemu dengan degree of freedom-nya 8, maka kita akan menemukan angka 2,306. Itulah 3 tabel T yang berbeda dan kita sudah bisa mencarinya. Sehingga dalam kasus penelitian yang kita kerjakan pada video ini, di mana taraf nyata yang kita inginkan adalah 5% dan kemudian derajat bebas dari skala 8, maka nilai tabel T-nya adalah 2,306. Nah, sekarang tabel T sudah ketemu, di mana tabel yang kita cari nilainya adalah 2,306. Oleh karenanya langkah pertama sudah kita lalui, langkah kedua sudah kita lewati, dan kita pada langkah ketiga. Bagaimana menghitung BNT? Nah, untuk BNT ini, BNT memang terpaksa kita harus menggunakan rumus, tapi sedikit ini saja, bahwa BNT itu rumusnya adalah akar dari 2 kali KTG dibagi dengan ulangannya, di mana ulangan kita itu adalah 3. Kemudian dikalikan dengan nilai tabel. Tabel yang kita gunakan sudah bukan lagi tabel F, tapi tabel yang kita gunakan di sini adalah tabel T. Kenapa? Uji T untuk membandingkan 2 perlakuan, dan kita nanti juga hanya akan membandingkan rata-rata satu dengan yang lainnya, rata-rata satu dengan yang lainnya hanya 2-2, sehingga kita menggunakan tabel T, bukan lagi tabel F. Jadi teman-teman, ini harus diingat kenapa kita menggunakan tabel T. Nah, selanjutnya kita dapat menghitung bahwa ini ada 2 kali KTG kita adalah 0,25 dibagi dengan 3 ulangan, dan kemudian dikalikan dengan nilai tabel adalah 2,306. Nilai BNT 2 kali 0,25 itu adalah setengah dibagi 3, dan kemudian diakarkan. Tadi sudah saya cari, nilainya adalah 0,408. Kemudian nilai 0,408 itu kita kalikan dengan 2,306, maka didapatkan nilai BNT yang sangat cantik, sangat mudah untuk hitungan kita selanjutnya. Kita dapat 1. Jadi nilai BNT kita yang kita cari dari penelitian kita tadi, di mana nilai BNT ini tergantung kepada kuadrat tenaga, tergantung pada jumlah ulangan, tergantung pada nilai tabel ini, dan kita dapatkan nilai BNT-nya sama dengan 1. Dan kita sekarang melakukan langkah yang keempat, di mana langkah yang keempat adalah mengurutkan rata-rata perlakuan dari yang besar menuju yang kecil. Jadi urutkan rata-rata perlakuan dari yang besar dan kecil. Sering kali kita melakukan penelitian itu datanya tidak urut. Ini hanya kebetulan saja bahwa data rata-ratanya urut dari kecil ke besar. Tetapi untuk keperluan analisa atau uji BNT ini, maka urutkanlah dari besar ke kecil, sehingga data itu kurang lebihnya akan menjadi yang terbesar adalah 5,7, di mana ini adalah perlakuannya. Ini 20%. Dan rata-rata
kadar garam telur adalah untuk yang 20% 5,7. Kita urutkan berikutnya. Lebih besar kedua 3,7, di mana ini untuk perlakuan 15%, ini 3,7. Dan untuk perlakuan yang 10% maka rata-ratanya 3, dan untuk yang 5% rata-ratanya adalah 2,3. Rata-ratanya ada 2,3. Maka sampai di sini kita sudah sampai pada langkah keempat. Setelah itu, yang kita dapat lakukan adalah mencari selisih rata-rata ini dan kemudian membandingkan dengan nilai BNT. Apabila selisih rata-rata lebih kecil daripada nilai BNT, maka disebut perlakuan itu sama. Apabila selisih antar perlakuan ini nanti lebih besar daripada nilai BNT, maka disebut dengan berbeda. Kalau sama disimbolkan dengan huruf yang sama, tetapi kalau berbeda disimbolkan dengan huruf berbeda dari kedua perlakuan tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita melakukan penghitungannya. Kita bandingkan antara perlakuan yang 20 dengan 15. 20 dengan 15 ini selisihnya adalah 5,7 dikurangi 3,7. Artinya selisihnya ini adalah 2. Apakah 2 lebih kecil daripada BNT? Tidak, BNT kita itu 1. Apakah 2 lebih besar? Iya. Kalau 2 selisihnya lebih besar daripada BNT, maka sebenarnya keduanya ini berbeda. Maka mari kita beri huruf yang berbeda. Jadi misalnya yang ini kita beri nilai huruf A, dan biar berbeda maka yang 3,7 kita beri huruf B. Kalau 20% kalau 5,7 dengan 3,7 berbeda, otomatis dengan bawahnya karena nilainya lebih rendah itu berbeda. Tetapi untuk sementara karena kita belum mengujinya satu-satu, tidak perlu kita beri tanda. Jadi tentunya ini kan berbeda, A ini berbeda dengan 20% ini berbeda dengan 15%, ini berbeda juga 20% dengan ini. Tetapi kita belum tahu apakah 15% ini berbeda tidak dengan yang 10%. Oke, selanjutnya kita akan membandingkan antara yang 3,7 dengan 3 atau perlakuan yang 15% dengan 10. Di mana selisih antara keduanya ini 3,7 dengan 3 selisihnya adalah 0,7. Apakah 0,7 lebih besar daripada BNT? Tidak, BNT-nya adalah 1. Karena tidak berbeda, maka ini diberi huruf yang sama. Dan kita bisa lihat bahwa 3,7 tadi sudah diberi huruf B. Karena 3,7 dan 3 sama, maka ini juga diberi huruf B. Jadi kita sekarang sudah dapat menyimpulkan bahwa 20% ini berbeda dengan 15% dan berbeda dengan 10%. Dan kita sudah membandingkan yang 15% dengan 10%, ternyata pengaruhnya sama. Kita belum membandingkan yang 15% dengan 5%. Karena ini tadi kan masih sama, tapi apakah dengan di bawahnya sama atau berbeda? Maka kita bandingkan lagi. 3,7 itu dikurangi 2,3. Jadi ini 3,7 dikurangi ini 2,3. Ini sama dengan 1,4.
Jadi selisihnya antara 3,7 dengan 2,3 ini adalah 1,4. Jadi kalau ini kita bandingkan dengan 2,3 dikurangi, maka ini adalah 1,4. Apakah 1,4 itu lebih besar dari BNT? Iya, karena BNT adalah 1. Oleh karena itu, huruf ini harus kita beri berbeda. Kalau ini tadi B, maka yang kita bandingkan di sini berbeda, kita beri dengan huruf yang lain, yaitu huruf C. Maka di sini kita beri huruf C yang menunjukkan bahwa 3,7 dengan 2,3 itu berbeda. 15% dengan yang 5% itu berbeda, sehingga hurufnya juga berbeda. Nah, mana yang belum kita bandingkan? Yang belum kita bandingkan sekarang ada 10 dengan 10% dan 5%. Di mana 10% dan 5% itu adalah ini 3 dikurangi 2,3, selisihnya sama dengan 0,7. Apakah lebih besar daripada BNT? Tidak, karena BNT adalah 1. Sehingga harusnya 3 dan 2,3 atau perlakuan 10% dan 5% itu memiliki huruf yang sama. Loh Pak, tetapi gimana? Bukankah ini hurufnya sudah berbeda? Baiklah, karena 3 dengan 2,3 itu sama, maka sekarang kita juga harus memberi huruf yang sama. Di mana di sini C, maka ini kita beri C. Dari kesimpulan ini, dari perhitungan ini dapat kita kesimpulkan bahwa perlakuan 20% berbeda dengan B, berbeda dengan 15%, berbeda dengan 10%, dan juga berbeda dengan C otomatis yang 5%. Itu kesimpulannya. Sedangkan perlakuan 15% tidak berbeda dengan yang 10%, tetapi berbeda dengan yang 5%. Dan perlakuan 10% itu sama dengan perlakuan 15% dan 5%. Jadi begini cara kita memberikan notasinya. Apabila teman-teman ingin menampilkan hasil uji ini di dalam skripsi teman-teman sekalian, maka harus dikembalikan urutan perlakuannya, jangan seperti ini, tapi dikembalikan dengan 5, 10%, 15%, dan 20%, dengan jangan diurutkan dari yang besar ke kecil. Jadi artinya nanti kalau diberi tanda, maka yang 5% ini adalah C, kemudian yang 10% itu simbolnya adalah BC, kemudian yang 15% B, dan yang 20% ini adalah A. Jadi nanti ketika mempresentasikan dalam tulisan, baik itu skripsi maupun laporan yang lain, misalnya jurnal, maka saudara harus mengembalikan dalam bentuk urutan seperti asalnya. Jangan seperti yang di bawah ini. Demikian kesimpulan dari uji beda nyata terkecil BNT dari hasil penelitian kita. Dan apabila teman-teman mempunyai pertanyaan dan ada komentar, silakan langsung memberikan komentar di kolom komentar di bawah ini, dan nanti kami, Cahyo Indarto dan Bapak Wahyu Prianta, akan segera menjawab pertanyaan teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.